Seperti dikisahkan pada bagian pertama cerita perseteruan Fiorentina dan Juventus, Roberto Baggio dibajak Bianconeri pada akhir musim 1989-1990. Sejak itu, perpindahan pemain atau pelatih di antara kedua klub jadi lebih selektif. Pada era Presiden Vittorio Cecchi Gori, jika pasar transfer membahas peluang perpindahan pemain di antara Fiorentina dan Juventus, maka hukum halal dan haram yang akan berbicara. Meskipun akhirnya ada juga mantan Juventino yang berseragam Fiorentina, ia harus melakukan ritual degobizzazione, simbol penyucian, penyambutan dan sumpah setia. Secara harfiah, degobizzazione bisa diartikan dengan dejuvenisasi atau penghilangan segala sesuatu yang berbau Juventus. Sementara arti kata gobbo jamaknya, gobi, dalam bahasa Italia berarti hunchback, dan bisa dimaknai sebagai tertunduk. Sebuah istilah yang distigmakan kepada pendukung Juventus asal kota industri Turin di mana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai buruh pabrik. Seperti diketahui, dalam pergolakan politik di seluruh dunia, kaum buruh adalah kaum yang tertindas oleh para kapitalis atau para pemilik modal. Inilah asal-usul kata gobbo yang melekat pada tifosi Juventus. Adapun ritual yang diwajibkan oleh Gruppo Storico, tifosi garis keras Artemio Franchi, ini juga berlaku untuk Giovanni Trapattoni, pelatih Juventus yang dianggap mencuri Scudetto 1981-1982 dari Fiorentina. Keterlibatan Trapattoni dengan Bianconeri inilah yang membuat pendukung Fiorentina tidak mengerti mengapa Cecchi Gori merekrutnya pada musim 1998-1999, menggantikan Alberto Malesani. Namun demikian, usai Mr. Trapp, begitu ia biasa disapa, menegaskan dirinya sudah terbebas dari pengaruh Juventus dan akan membaktikan diri kepada Fiorentina, pelatih karismatik itu diterima tifosi. Saya kira keterlibatan saya dengan Juventus tidak akan memengaruhi ikatan saya dengan Fiorentina. Tangkis Mr. Trapp kala itu dikutip dari majalah Liga Italia edisi 1998. Selain melatih Juventus, saya juga pernah menangani Inter Milan, Cagliari, dan Bayern Munich. Setelah melatih 3 klub itu, saya merasa telah bersih lingkungan, bersih dari pengaruh Juventus, lanjutnya. Ia juga mengatakan, menantunya tinggal di Firenze dan pendukung berat Fiorentina. Jadi, katanya, sudah ada darah Fiorentina dalam keluarga saya. Selain itu, Mr. Trapp merasa Juventus merupakan musuh utamanya, karena pada tenor keduanya melatih di Turin ia didepak pada akhir musim 1993-1994 dan digantikan Marcello Lippi. Juventus tidak pernah menghargai orang yang telah memberikan kejayaan bagi klubnya, pungkasnya. Mr. Trapp mungkin tidak memberikan gelar buat Fiorentina, tapi keberhasilannya membawa Gabriel Batistuta dan kawan-kawan ke Liga Champions 1999-2000 dan mengalahkan Manchester United 2-0 di Firenze, plus membekuk Arsenal 1-0 di Wembley jadi catatan manis yang tidak akan dilupakan Fiorentini. Sejak Giovanni Trapattoni diterima publik Firenze setelah melakukan simbol penyucian, penyambutan dan sumpah setia, maka sejak saat itu banyak ex-Juventino yang menyeberang ke Fiorentina. Tapi, ada yang diterima, ada pula yang dicap tidak suci. Bek Moreno Torricelli dan gelandang Angelo Di Livio. Kedua pemain ini tidak bisa seenaknya menginjakan kaki mereka di rumput Stadion Artemio Franchi sebelum mengucap sumpah di depan tifosi. Torricelli tiba di Firenze pada musim 1998-1999 setelah 6 musim membela Juventus. Selama bermain untuk Bianconeri, ia dijuluki monster lantaran kepiawaiannya menjegal para striker lawan. Saking dicintai Juventini, ia pun berikrar untuk jadi Juventino sejati. Tapi apa yang terjadi usai musim 1997-1998? Dia kaget ketika namanya masuk dalam daftar pemain yang bakal dijual. Marcello Lippi, yang juga menggeser Mr. Trapp dari kursi pelatih, menganggap Torricelli sudah tak diperlukan tim lagi. Beruntung, La Viola meminangnya. Meski pada awal musim 1998-1999, tifosi Fiorentina sempat mempertanyakan keseriusan Torricelli, ia berhasil mengambil hati tifosi klub berseragam ungu itu setelah bersumpah untuk membaktikan seluruh sisa karirnya kepada Fiorentina. Saya ingin mengakhiri karir sepak bola di Firenze,
ungkap si monster, seperti dilansir La Gazzetta dello Sport pada Desember tahun 1999. Seperti Torricelli, Di Livio pun harus bersumpah di depan Fiorentini akibat tampil buruk pada 3 bulan pertamanya sejak berkostum Fiorentina. Parahnya, ia bahkan dianggap mata-mata Juventus. Semua orang tahu bahwa ada semacam permusuhan antara supporter Fiorentina dengan supporter Juventus. Jadi ketika saya tiba di Firenze, cukup banyak tifosi Fiorentina yang merasa tidak suka. Tetapi setelah 3 bulan terlewati, sepertinya saya berhasil memperoleh kepercayaan mereka seperti yang diperoleh Trapattoni dan Torricelli, kata Di Livio. Saat ini Juventus adalah musuh nomor 1 saya, mereka membuang saya, mencampakkan saya, padahal saya memiliki perjanjian dengan klub itu untuk memperpanjang kontrak, tetapi mereka mengusir saya. Di Livio memberi bukti kepada tifosi Fiorentina. Ia bukan cuma bermain total tapi tetap bertahan di Firenze kendati klub terdegradasi ke Serie B dan dinyatakan bangkrut serta harus memulai kiprah di Serie C2 pada musim 2002-2003. Torricelli dan Di Livio mungkin bisa meraih hati Fiorentini usai mengucap sumpah. Tapi, itu tidak berlaku untuk Fabrizio Ravanelli. Menjelang bergulirnya musim kompetisi 1999-2000. Penyerang berambut putih itu jadi kandidat kuat pengganti penyerang La Viola asal Brasil, Edmundo Alves, yang pulang ke Vasco da Gama. Mendengar Ravanelli akan menggantikan Edmundo, Fiorentini menganggap Ravanelli tidak bersih lingkungan. Keterlibatannya dengan La Vecchia Signora masih dianggap dosa besar, meskipun ia sudah pindah ke Middlesbrough di Inggris dan Marseille di Prancis. Tapi, ia mengaku sedih melihat sikap para tifosi lantaran ia benar-benar ingin bermain bersama pemain-pemain top seperti Gabriel Batistuta dan Manuel Cesar Rui Costa, juga merasakan tangan dingin Giovanni Trapattoni. Meskipun dulu saya seorang Juventino, bukan berarti saya tidak bisa menjadi seorang Fiorentino yang baik, yang siap membela klub dengan penuh kebanggaan. Saya benar-benar sedih, tetapi saya tolol jika dalam keadaan seperti ini pergi ke Fiorentina, pungkasnya pasrah. Beberapa hari berselang, Torino berminat kepada Ravanelli. Tapi, rencana kepindahannya lagi-lagi gagal lantaran ditolak tifosi Il Toro. Alasannya, tentu saja latar belakang Ravanelli yang pernah jadi simbol rival utama Torino, Juventus.